Shalom semuanya, saya Bambang Rizkyanto. Di channel ini kita belajar berapologetika. Video kali ini saya beri judul Yesus lahir di bawah pohon kurma, Elia versus Dondi. Dalam hal ini saya masih akan memberikan komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Elia dan juga Donditan saat mereka tampil dalam podcast Dr. Richard Lee. Bagi rekan-rekan, mohon sekiranya bisa mengunjungi channel saya di Bambang Rizkyanto dan jika dirasa video saya bermanfaat, mohon sekiranya bisa subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih sebelumnya. 1 Romawi, apa yang disampaikan oleh Elia? Isa itu Yesus. Bagaimanapun Isa itu tidak mati. Isa itu, Yesus itu bukan Tuhan. Ini itu bukan Tuhan, bukan Allah. Wong berbeda, lahirnya saja berbeda. Isa itu lahir dari mana? Bawah pohon kurma. Kalau yang di mana itu? Kalau yang di teman-teman Muslim. Teman-teman Muslim Betul. bawa pohon kurma. Bawah pohon kurma. Kalau kita kan di kandang domba. Di kandang domba, di Migdal Eder. Di Yerusalem, di Migdal Eder itu, di Bethlehem itu, mana ada pohon kurma? Nah, Migdal Eder tadi itu adalah mengutip dari Mika 4 ayat 8. Ini saya kutipkan teks aslinya. Migdal Eder. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah Mika 4 ayat 8. Dan engkau hai menara kawanan domba. 2 Romawi, apa yang disampaikan oleh Donditan? Lahirnya, kalau di Quran dijelaskan bahwa di bawah pohon korma. Oke. Itu jawabannya. Cukup sampai di situ. Cukup. Lokasinya tidak disebutkan, hanya ada keterangan ciri-ciri dia dilahirkan di tanah yang rendah di sebelah timur Yerusalem. Oke. Nah, kalau yang disebut dengan kota pohon korma atau yang banyak pohon kormanya di sebelah timurnya Yerusalem itu adalah Yeriko, kota Yeriko. Saya nggak klaim bahwa Nabi Isa Al-Masih lahir di Yeriko, enggak. Tadi Donditan mengatakan Yeriko kota pohon kurma itu merujuk pada Ulangan 34 ayat 3 ya, lembah Yeriko kota pohon kurma. Tapi ngomong-ngomong, sorry, di Bible sendiri di keempat gospel tidak ada kata-kata kandang domba. Jadi bisa bilang kandang domba dari mana? Jadi memang tidak ada kata kandang domba dalam Injil ya. Yang ditulis itu adalah palungan. Jadi kalau kita baca di Lukas 2 ayat 7, di sini disebutkan bahwa Yesus dibaringkannya di dalam palungan. Jadi bisa dibayangkan bahwa Yusuf dan Maria itu tidak bisa mendapatkan rumah penginapan. Nah, dalam kondisi seperti itu, kira-kira alternatif apa sih yang mereka miliki ya, yang Yusuf dan Maria miliki? Itu hanya ada 2. Alternatif 1, jadi mereka akan berusaha mencari tumpangan di rumah-rumah yang ada di sekitar wilayah Yerusalem atau Bethlehem. Nah, kita coba lihat rumah di era Yudea kuno. Ini saya kutipkan dari Ensiklopedia Sejarah Dunia. Jadi ini dari halaman 142, gambar penampang rumah petani suku Ibrani. Jadi rumah di era tersebut umumnya terdiri dari 2 lantai, di mana keluarga itu tinggal di lantai atas. Nah, Anda lihat di sini di sebelah kiri, ada gambar ternak. Ya. Hewan ternak itu diletakkan di lantai bawah. Jadi ini. Jadi lantai 2 ini memang adalah untuk tempat tinggal, sementara lantai dasar ini adalah kegiatan lain-lainnya, termasuk di sini ada kandang hewan. Jadi sekiranya misalkan Yusuf dan Maria tidak mendapatkan rumah penginapan, dan mereka mencoba mencari tumpangan di rumah penduduk di sekitar, maka mungkin mereka akan bisa mendapatkan kandang yang mungkin pada saat itu dalam kondisi kosong, sehingga akhirnya ya karena tidak ada alternatif lain, yaitulah yang mereka kemudian tempati. Alternatif kedua, itu adalah mereka akan berdiam di dalam gua yang juga difungsikan sebagai kandang hewan. We are in the subterranean stable dated to the 3rd or the 2nd century BCE and was in use until the 1st century CE, until the destruction of the settlement in the end. We have 6 mangers where the animal, probably donkeys, ate and was fed. Jadi disebutkan ada 6 palungan, jadi ini ya, ini 1, 2, 3, 4, dan mungkin masih ada 2 lagi.
Jadi ini adalah tempat untuk memberi makan, karena palungan ini levelnya agak tinggi, makanya tadi dikatakan probably itu adalah untuk donkey ya. Nah, kemudian kenapa diasumsikan itu adalah domba? Karena domba itu adalah hewan yang sangat erat dengan kegiatan keagamaan orang Yahudi. Jadi kalau kita baca ini di Kejadian 20:27 dan 20:28 ini adalah peristiwa Abraham dan Ishak. Di sini Ishak bertanya ya, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kemudian Abraham menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Kemudian dalam Imamat 12:6 di sini juga disebutkan haruslah dibawanya seekor domba sebagai korban bakaran. Jadi memang di dalam keempat Injil itu tidak disebutkan kandang domba, hanya disebutkan sebagai palungan. Tetapi ya kita sebagai orang yang bisa berpikir ya, palungan itu ya pasti beradanya di dalam kandang. Nah, kandang itu bisa berada di dalam rumah, di lantai dasar, bisa juga berada di dalam gua. 3, identifikasi lokasi ya. Ini saya informasikan dulu peta Israel di era Yesus. Jadi ini adalah Yerusalem. Bethlehem itu ada di sebelah selatan dari Yerusalem, kalau Yeriko itu adanya di sebelah timur dari Yerusalem. Nah, dari sisi perspektif Kristen, Yesus lahir di Bethlehem. Ini dalam Matius 2 ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Kemudian juga Lukas 2 ayat 4, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Oke, sekarang alternatif pertama yang tadi disampaikan oleh Elia bahwa Yesus lahir di Migdal Eder. Pendapat itu merujuk pada pendapat yang disampaikan oleh Alfred Edersheim. Ini dalam bukunya Jesus the Messiah. Alfred Edersheim ini menuliskan buku ini sekitar di akhir 1800-an Masehi. Ini dari halaman 115. Bahwa Sang Mesias akan lahir di Bethlehem adalah keyakinan yang ada, begitu juga dengan keyakinan bahwa dia akan disingkapkan dari Migdal Eder, menara kawanan ternak. Namun, tafsir dari Alfred Edersheim ini sebetulnya adalah tafsir yang minor, karena kebanyakan ahli itu tidak setuju dengan pandangan dari Alfred Edersheim ini yang mengaitkan Mika 4 ayat 8 ya. Middle Eder itu adalah sebagai lokasi di mana Yesus lahir. Ini saya kutipkan dari tafsiran Alkitab masa kini, buku kedua. Ini membahas Mika 4 ayat 8. Di sini cuma ditulis ya, di sini namanya disebut menara kawanan domba. Karena dari sinilah keturunan Daud mengamati sambil menjaga kawanan domba Israel. Jadi, tafsir-tafsir modern itu memang tidak mengaitkan Middle Eder itu sebagai lokasi kelahiran dari Yesus. Kenapa? Karena di sini terkait dengan penyebutan Bukit Putri Sion. Jadi ini Mika 4 ayat 8, dan engkau, hai menara kawanan domba, hai Bukit Putri Sion. Jadi Middle Eder yang dirujuk di Mika 4 ayat 8 ini sebetulnya lebih mengarah ke lokasi di Yerusalem. Nomor 2, ini adalah dalam sebuah gua. Ini saya kutipkan pendapat dari A ya, Justinus Martyr. Dia hidup antara 100 Masehi hingga 165 Masehi. Bukunya berjudul Dialog with Ripo dari chapter 78. Sang anak lahir di Bethlehem. Karena Yusuf tidak bisa mendapatkan tempat penginapan di kota tersebut, dia mengambil tempat tinggal di sebuah gua dekat kota. Dan saat mereka berada di sana, Maria melahirkan Yesus dan menempatkannya di sebuah palungan. Jadi di sini merefer kepada gua. Kemudian B. Origen, dia hidup 185 hingga 253 Masehi. Bukunya berjudul Contra Celsum, chapter 51. Sesuai dengan narasi dalam kitab Injil terkait kelahirannya, bisa ditunjukkan sebuah gua di Bethlehem di mana Yesus dilahirkan dan palungan di dalam gua tersebut. Kemudian C ini dari Proto Evangelium Yakobi.
bab 18 ini sedikit penjelasannya ya. Saya kutip dari The Other Gospel karangan Bart Ehrman dari halaman 22. Dengan diketahuinya narasi dalam buku ini oleh Origen yang hidup di akhir abad kedua atau awal abad ketiga, tampaknya buku ini ditulis sekitar pertengahan abad kedua. Dan Yusuf menemukan gua di sana, menuntun Maria masuk ke dalamnya, meninggalkannya dengan 2 anak Yusuf ya. Catatan ini adalah anak dari pernikahan sebelumnya. Yusuf keluar dari gua dan mencari bidan di wilayah kota Bethlehem. Ya, terakhir saya kutipkan dari First Christmas, ini karangan Paul L. Meyer, dia adalah seorang sejarawan kekristenan awal yang sangat terkenal, dari halaman 56. Konstantin mendirikan gereja kelahiran Church of Nativity di lokasi ini tahun 326 Masehi di Gua yang diidentifikasi sebagai lokasi yang benar oleh Origen dan Justinus Martir yang menulis di 150-an Masehi. Gua yang digunakan sebagai kandang. Jadi kalau kita lihat di peta, ini adalah kota Yerusalem, Church of Nativity, sementara Yeriko itu adanya di sebelah timur. Tempat kelahiran Yesus itu adalah di selatan. 4 Romawi tentang pohon kurma, saya kutipkan dari agrotech.id ya, nomor 3 ketinggian. Tanaman kurma cocok ditanam di daerah dataran rendah ya. Dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai 650 meter dari permukaan laut. MDPL ya, meter dari permukaan laut. Nah, sekarang kita lihat nih topografi Yerusalem, Bethlehem, dan Yeriko. Jadi ini tampak lainnya ya, Yerusalem dan Bethlehem ini praktis berada di level ketinggian yang sama di bukit ya, di perbukitan. Sementara Yeriko itu adalah kota yang jauh berada di lembah di dataran yang sangat-sangat rendah. Nah, sekarang kita lihat data yang lebih akurat ya, elevation of Bethlehem dan Yerusalem. Jadi baik Bethlehem maupun Yerusalem itu berada 779 mdpl. Jadi ini sama ya, 779 mdpl. Jadi Yeriko itu memang kota yang sangat rendah. Dia levelnya adalah minus 252 mdpl. Di Laut Mati ini adalah permukaan laut terendah di seluruh dunia ya. Dia berada di minus 430 mdpl. Yeriko ini adalah di minus 252 mdpl. Nah, kita tadi ingat ya pohon kurma, habitat alami ya. Habitat alami dari pohon kurma itu adalah di dataran rendah dari 0 hingga sekitar 650 mdpl. Sementara kota Bethlehem dan Yerusalem itu adanya di level sekitar 779 mdpl. Jadi memang Bethlehem dan Yerusalem itu bukan habitat alami dari pohon kurma. Makanya tadi Elia menyatakan bahwa mana ada kurma di Yerusalem dan di Bethlehem. Sekarang kita akan lihat nih time frame antara Bethlehem versus timur Yerusalem. Jadi Yesus itu lahir antara tahun 4 sebelum Masehi hingga 6 sebelum Masehi. Injil Matius dan Lukas itu ditulis mungkin antara 60 hingga 80 Masehi. Di sini tegas menyebutkan tempat lahirnya adalah di Bethlehem. Kemudian buku Proto-Evangelium Yakobi, ini sekitar tahun 150-an juga menyebutkan Bethlehem dan gua. Kemudian Justinus Martir, ini juga menyebutkan Bethlehem dan gua. Ini ditulis mungkin sekitar 160-an. Kemudian Origen juga sama menuliskan Bethlehem dan gua, ini di sekitar tahun 248-an Masehi. Kemudian Konstantin membangun gereja di lokasi gua yang diyakini adalah tempat kelahiran Yesus yang ada di Bethlehem juga, itu di tahun 326. Sementara narasi Quran memang baru ada itu sekitar tahun 600-an Masehi. Jadi memang kalau kita bicara dari perspektif penulisan bahwa Yesus lahir di Bethlehem di gua itu jauh mendahului apa yang ditulis di dalam
Quran. 5. Kesimpulan. 1. Menurut Kristen, lokasi kelahiran Yesus adalah di kota Bethlehem. Tradisi menempatkan kelahiran dalam sebuah gua yang difungsikan sebagai kandang. Menurut Don Ditan, lokasi kelahiran Nabi Isa tidak disebut secara jelas, hanya disebutkan di bawah pohon kurma, di timur Yerusalem, dan dataran rendah. Mungkin adalah di Yeriko. Kemudian ketiga, Bethlehem itu adanya di selatan Yerusalem dan ini tidak mungkin cocok dengan timur Yerusalem. Kemudian Bethlehem adalah dataran tinggi. Ini juga tidak mungkin cocok dengan narasi dataran rendah. Kemudian nomor 5, Bethlehem berada di sekitar 779 mdpl. Ini juga tidak cocok dengan habitat alami pohon kurma, tanaman dataran rendah yang hidup atau tumbuh sekitar ketinggian maksimal 650 mdpl. Kemudian asumsi bahwa ada pohon kurma di dalam kandang itu juga harus ditolak. Nomor 7, tempat kelahiran Yesus itu bagaimanapun juga tidak akan bisa disinkronkan dengan tempat kelahiran Nabi Isa. Dengan kata lain, ini merujuk pada dua lokasi yang jelas-jelas berbeda. Makanya tadi Elia menyatakan Nabi Isa dan Yesus itu berbeda. Itu yang bisa saya sampaikan. Dalam hal ini saya tidak akan menyimpulkan mana yang benar, mana yang salah ya. Itu semua terserah dari rekan-rekan semua yang melihat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Jika dirasa video saya bermanfaat, mohon sekiranya bisa mengunjungi channel saya di Bambang Rizkyanto dan melakukan subscribe, share, like, dan komen. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.